You truly feel another world, oh, but you need dedicated soul to the blow. I need it my way. Yeay, bagus ya? ya. Wow, ini nih. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat dan sejahtera selalu. Wow, suaranya bagus banget, Pak. Tadi biasa. saya dengar dari kejauhan, wih, keren banget ini suaranya tuh. Pak Albertus bener. Iya. Nah, Pak Albertus dan juga teman-teman semuanya, ini kita bakal ngobrol tentang bagaimana nih seorang karyawan swasta ya akhirnya bisa pensiun dengan memiliki banyak properti dan memiliki passive income. Nah, saya penasaran nih sama Pak Albertus. Iya. Pak, mumpung di sini kita ngobrol-ngobrol boleh, Pak? Boleh. Yuk, kalau gitu kita ngobrol. Teman-teman, saksikan video berikut ini. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita nonton sama-sama. Nah, teman-teman, hari ini saya bersyukur dapat kesempatan bersama Pak Albertus Herudi. Pak Albertus, ini tadi saya dengar kisah Bapak nih Pak, makanya saya mau gali lebih lagi Pak. Bagaimana Bapak sebagai karyawan swasta nih, tapi bisa memiliki banyak properti dan juga bisa memiliki passive income. Akhirnya Bapak di usia sekarang ini bisa dibilang senior, tapi happy-happy Pak ya. Iya, betul. Nah, ini saya mau tahu mungkin juga teman-teman dan juga para penonton ingin juga tahu nih, bagaimana awalnya nih Pak. Karena kan Bapak bisa kata bukan konglomerat, karena biasanya dibilang yang punya properti itu orang kaya. Tapi Betul. karyawan swasta aja ternyata bisa kan? Betul. Nah, gimana sih Pak? Awalnya nih Bapak, kisahnya sebagai karyawan ini, Bapak lulusan apa dan juga memulai karir sebagai apa? Oke, sebetulnya selamat pagi, salam sehat dan sejahtera selalu. Yes. Oke, jadi berawal saya dari PT Gajah Tunggal mengadakan pendidikan ya, politeknik, pendidikan ahli teknik Gajah Tunggal. Yeah. Dulu disebut Patikat, kalau sampai sekarang namanya Poltek Gajah Tunggal. Poltek Gajah Tunggal. Iya. Itu udah berdiri, saya kebetulan angkatan kedua, saya masuk tahun 1982-83, angkatan kedua. Iya. Ya di situ pendidikan ahli teknik ya, jadi secara teknik, Iya. D3 3 tahun, langsung dipekerjakan di situ, Iya. ya dan langsung dipekerjakan di situ. Jadi awalnya dari situ. Iya. Kita kan kerja di swasta ya, jadi dalam hal ini sambil bekerja saya juga kuliah untuk meneruskan ke S1. Iya. Yaitu jadi bekerja sekalian juga menempuh karir. Jadi terus terang saya berawal dari Gajah Tunggal. Ya, sampai saat ini ya Gajah Tunggal udah seperti family gitu loh, karena yang membesarkan saya tuh terus terang Gajah Tunggal. Berapa gitu. tahun tuh, Pak? Saya kerja pendidikan 3 tahun. Iya. Terus saya kerja sudah 36 tahun di Gajah Tunggal. 36 tahun. Betul. Wow. Iya. Jadi awalnya begini, waktu saya bekerja, saya masih bujang ya itu ya waktu Iya, itu. iya. Saya, wah ini kita kerja di swasta, kita kan nggak tahu. Kita kan nggak tahu umur kita bagaimana, atau mungkin tentang pekerjaan, atau di swasta kalau nanti bangkrut dan segala macam. Jadi awal-awal saya masih bujang tuh ya sedikit-sedikit saya nabung dan nyicil. Udah punya rumah, walaupun masih kredit. Walaupun waktu itu masih bujang ya? Iya, masih bujang, masih betul. single, ya? Masih single. Usia berapa waktu itu Pak? Waktu itu usia saya 21, 22, 24, 25 lah. 24, 25 Iya, udah betul. kepikiran tuh Pak? Iya, udah kepikiran. Nah ini nih sebagai contoh nih, iya kan? Iya. Nah apa yang menyebabkan Bapak bisa kepikiran nih untuk mau nyicil properti? Biasanya kan mungkin, saya nggak tahu nih di pergaulan Bapak waktu dulu, banyak juga kan orang mungkin poya-poya atau lain-lain. Iya. Apa yang membuat itu Pak? Ya, pertama juga otomatis saya juga bersyukur kepada Tuhan ya, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan nikmat yang memberikan berkah pada saya. Juga ingat juga orang tua, pesan orang tua itu begini, kamu bekerja sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan kalau bisa kamu kalau sedikit tidak harus bisa menabung, paling tidak punya rumah sendiri. Jadi walaupun rumah kecil lah segala macam, itu pertama ya. Jadi kita bisa berteduh, itu rumah sendiri. Kita bekerja sudah capek, di rumah sebagai surga
Artinya sebagai surga. Jadi harus kita nikmatin gitu. Walaupun itu rumah yang masih kecil ya segala macam ya tetap kita syukurin itu. Berawal dari situ. Jadi kita bekerja terus juga nabung untuk masalah pergaulannya sama teman-teman juga pasti ada ya teman-teman yang kurang bagus tapi kita ambil semuanya kita ambil positifnya. Ambil positif. Iya, betul. Dari situ saya mulai nyicil-nyicil lagi, mulai ada invest lagi terus puji Tuhan bisa nambah rumah. Puji-pujian bisa nambah rumah begitu. Yang saya memang waktu itu udah punya prinsip. Ya, jadi kita bekerja nggak apa-apa, kerja sekeras-kerasnya nggak apa-apa. Ya, berakit-rakit, bersakit-sakit dahulu, berenang-renang kemudian. Jadi supaya nanti kedepannya tidak menyesal. Jadi tujuan saya itu. Tujuan Bapak ya, itu ya. Jadi di samping kerja itu hobi, ibadah, itu juga kita juga harus bisa menyisihkan uang menyisihkan uang sedikit-sedikit ya untuk menabung untuk masa depan. Jadi saya dari pertama kerja saya nanti kita kan kerja di swasta, tidak mau nanti sudah tua sudah nggak bisa menikmatin. Ya saya selalu minta petunjuk sama yang di atas ya dari dalam itu tujuan hidup saya gitu. Saya kerja yang hidup sederhana saja ya, pola hidup sederhana ini. Pola hidup sederhana. Hidup sederhana itu aja. Itu aja, Pak. Tadi kan Bapak di umur 24-25 akhirnya bisa beli properti itu, Pak. Iya, betul. Nah, itu Bapak menyisihkan tiap bulan tuh berapa persen sih, Pak? Ya, boleh dibilang lebih dari 30%. Lebih dari 30%? Iya, betul. Iya. Karena untuk masa depan gitu. Karena untuk masa depan? Iya, saya juga nggak mau, sudah kita kerja, kontrak lagi, saya nggak mau. Nah, itu. Jangan sampai saya nggak mau. Terus kontrak lagi. Iya, kan? betul. Itu tuh. Jadi Bapak kerja berapa tahun akhirnya udah bisa memutuskan untuk bisa beli properti? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun? Iya. Nah, ini contoh ya. Baru 2 tahun, luar biasa. Iya. Nah, Pak, sejak Bapak bisa beli properti pertama, gimana perasaan Bapak waktu itu? Ya, otomatis bangga. Jadi sebelumnya juga saya sudah ngomong ke Bapak, karena Ibu udah meninggal ya. Pak, untuk berapa bulan ini saya nggak ngasih Bapak dan segala macam. Oh, nggak apa-apa. Aku malah seneng. Tujuan saya mau cari rumah dulu, walaupun kredit ya apa adanya. Nanti yang penting saya bisa berteduh, saya bisa nyaman gitu. Dan itu akhirnya bisa ya. Dan orang tua saya betul Bapak juga baik. Jadi orang tua yang baik itu tidak mengharapkan kembalian dari anaknya, tapi anaknya juga harus sadar gitu. Tapi kalau untuk tujuan kayak gitu, Bapak saya malah bangga sekali ya. Itu juga menjadi memicu semangat saya. Memicu semangat. Iya, betul. Nah, akhirnya kerja tambah semangat, udah punya rumah nih, tinggal di rumah masih bujang. Iya. Dari properti pertama ke punya properti kedua itu jarak berapa lama, Pak? 3 atau 4 tahun kalau nggak salah. Iya, betul. Wow. Jadi saya bersyukur, yang penting saya bersyukur. Menerima apa yang adanya kita syukurin ya itu pasti akan baik untuk kedepannya begitu. Ya, bersyukur, menghemat, nabung betul, ya, Pak ya. Betul. Dan terus tuh Pak akhirnya terus sampai sekarang kurang lebih bisa ada punya berapa properti sih Pak? Ya. Saya bukan tukang pajak loh Pak. kalau rumah itu kebetulan punya 6. Punya 6? Iya. Di luar dari ini. Di luar dari ini? Iya. Wah, luar biasa. Dan akhirnya Bapak bisa menikmati masa pensiun ya Pak ya? Betul. Masa pensiun dengan passive income dari properti ini Pak ya? Dan ini rata-rata properti disewa ini Pak? Memang tujuan saya sebenarnya bukan saya sewain ya, tujuan saya untuk suasana lain lah. Jadi ya kita udah tinggal di rumah, ya sekali-sekali sama istri sama anak-anak ngumpul kalau malam minggu atau minggu di apartemen sini. Oh jadi kalau rumah-rumah yang tadi 6 Pak, disewain semua atau gimana Pak? Yang 2 saya pakai. 2 pakai? Saya pakai, yang 4 saya sewain. 4 disewain, jadi dapat passive income. Betul. Dari rumah-rumah 4 tersebut ya, betul. Untuk bulanan gitu Pak. Iya betul ya. Paling jadi Bapak udah nggak khawatir lagi dan menikmati masa pensiun dengan indah ya Pak ya. Betul, dan dengan bersyukur lah dan bisa tersenyum, masih bisa menyalurkan hobi. Kebetulan saya juga punya banyak hobi gitu. Wow. Hobi apa? Hobi Bapak apa sih nih Pak? Kalau saya nyanyi ya, tadi kita ngomong Bapak nyanyi nih. Nyanyi bisa, terus saya kadang-kadang juga main piano, main gitar, keyboard. Ya kebetulan di rumah ada. Jadi ya saya belajar sendiri. Sedikit kadang-kadang ada teman saya ajak nih yang bisa main ini supaya bisa lebih baik gitu loh. Ya itu aja. Jadi hobi saya itu. Terus selain itu olahraga saya. Olahraga. Olahraga sampai sekarang masih main tenis, sama sepeda.
Sama sepeda juga? Sepeda saya ya sampai sekarang ini saya bersyukur masih dikasih kesehatan ya. Iya. Jadi saya masih bisa bersepeda cukup jauh. Pulang pergi bisa sampai 100 kilo, Tangerang Bogor, Tangerang Jakarta itu masih sering saya lakukan. Tapi selama pandemi ini saya stop dulu sejak Januari kemarin. Jadi Januari ini ya, jadi Januari saya agak stop gitu. Oke. Nah Pak, ngobrol-ngobrol nih Bapak, kan saya ketemu nih di apartemen Victoria Square. Nah kenapa nih Pak, Bapak ini punya rumah, terus punya apartemen juga nih Pak. Apa alasan Bapak memilih Victoria Square ini? Yang pertama mungkin satu pasti buat invest, satu ya. Ya. Kedua juga cari suasana lain. Cari suasana ya, lain. Gitu. Kebetulan di sini ada kolam renang, ya ada gymnya segala macam begitu. Ya. Jadi saya akan menikmati di hari tua nanti ya. Di hari tua ini ya, saya nikmatin ya. Bisa di sini. Dan nanti juga ada teman-teman kalau mau nyewa dan segala macam ya. Saya silahkan monggo begitu. Sejak kapan sih Pak Bapak beli Victoria Square ini? 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu? Ya, itu pun juga masih nyicil sih, saya nggak beli cash, nggak. 5 tahun yang lalu. Ya udah setahun yang lalu sudah lunas. Jadi semasa saya sudah pensiun, saya bisa menikmati dan puji Tuhan nggak punya hutang gitu loh. Ya, jadi buat menikmati ya kita selalu bersyukur lah. Jadi kunci saya bersyukur itu aja. Walaupun nggak seberapa, tapi kan dalam hal ini untuk hidup saya minimal berdua dengan istri sudah cukup. Karena anak-anak sudah pada kerja semua. Ya puji Tuhan juga itu. Mantap. Nah, kalau di Victoria Square ini Bapak sukanya ngapain sih Pak? Menikmati fasilitas apa Pak di sini? Satu kan private ya, terus kolam renangnya cukup bersih, jadi bukan untuk umum ya. Terus gymnya juga cukup lumayan ya, cukup lumayan dan dari segi itu apa namanya, dari segi 3M-nya untuk yang masalah COVID ini itu sudah cukup bagus. Dari depan segala macam sudah ada protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatannya semuanya ada, cuci tangan, tempat hand sanitizer dan jaga jarak dan segala macam sudah. Bahkan waktu pandemi kemarin ini sempat di stop. Ya, ditutup. Jadi karena walaupun untuk privasi di sini aja, tapi tetap kita hargain itu. Jadi dari Victoria ini satu lingkungannya juga nyaman di sini ya. Ya, betul, nyaman. Saya merasa nyaman dan itu tadi protokol kesehatannya cukup disiplin. Itu yang paling penting. Karena kita kan nggak tahu dalam hal ini ya. Kita sehat walaupun kita dikasih kesehatan dan segala macam. Tapi kalau kita melanggar itu kan bahaya. Di sini cukup bagus. Cukup bagus dari depan, kita mulai dari depan, dari parkiran sampai ini cukup bagus. Pak, terakhir pertanyaan saya Pak. Ini khususnya buat para penonton yang mungkin belum punya properti Pak. Nah mungkin Pak Albertus bisa sharing nih Pak. Apa sih yang menjadi rahasia investasi sukses seorang Albertus Herudi? Kalau dibilang sukses ya saya bersyukurlah dalam hal ini, tapi ya sukses bukan konglomerat, bukan itu saya. Punya rumah 6, ya, betul. Punya apartemen. Kalau saya pertama ingat pesan orang tua. Kedua saya juga nggak boleh milih salah teman. Ya, karena kita bergaul di pekerjaan segala macam dengan segala hiruk pikuk dan segala macam ya, mungkin ketemu orang sales, ketemu yang macam-macam segala macam itu kan pasti kan banyak tantangan, banyak godaan segala macam ya. Kita harus punya prinsip dan bersyukur bahwa kita harus bisa, kalau bisa ya buat nabung tujuan kalau pensiun nanti itu puji Tuhan ya, saya bisa terlaksana ya, tetap bersyukur dan segala macam, kita bisa menikmatin. Jangan sudah kita kerja di bertahun-tahun di swasta, udah tua ya, maaf nih, saya bukan ya itu tujuan saya, itu tujuannya. Jadi kelihatan gini kan hasil. Jadi kita harus punya niat. Ya kerja itu harus punya tujuan ya, punya apa namanya istilahnya. Kalau kita mau bertanding ini vidi visi. Iya. Harus datang, berjuang, menang, begitu. Berjuang, menang. Iya, luar biasa. Bertanding, menang, betul. Iya. Itu prinsipnya buat diri kita sendiri, kepuasan batin. Dan kalau untuk orang nilai, bagaimana orang menilai ya itu terserah dia. Ya, jadi yang penting kita jalani dengan baik dan kita puas diri, itu aja. Iya. Pak, thank you so much Pak. Saya banyak belajar lagi dari Pak Albertus dan semoga video ini juga bisa menginspirasi para penonton. Ingat, umur kan jalan terus ya Pak. Betul. Nah, mari kita dari muda ini ya, mari kita dari muda, masih punya waktu, masih punya tenaga, khususnya yang masih milenial ya, khususnya yang masih
bisa gitu bekerja, Iya. mari kita belajar untuk menyisihkan uang ya, betul. dan juga melakukan yang namanya investasi. Pasti. Khususnya kayak Bapak nih bisa belajar kan, kita belajar dari Pak Albertus investasi di properti. Ya kan, beli properti, ya kan, dan memiliki passive income. Terima kasih Pak Albertus. Sama-sama. Teman-teman, terima kasih telah menyaksikan program Rahasia Investasi Sukses bersama saya Ruby Herman. Semoga program ini bisa menginspirasi teman-teman sahabat semua yang sedang mencari properti. Bisa datang saja ke Victoria Square. Di sini tempatnya asik banget, dan sama seperti Pak Albertus bisa menikmati fasilitas yang ada di Victoria Square. Saya Ruby Herman. Bye. Oke, selamat pagi. Salam sehat dan sejahtera selalu. Thank you Pak Albertus. Sama-sama. Luar biasa.